Rezim silih berganti sejak era reformasi. Alih-alih membuahkan bahagia bagi rakyat, yang ada malah derita dan musibah silih berganti mendera rakyat. Benarkah reformasi ala demokrasi adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negeri? Inilah basa-basi demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, netizen dan netizen yang terhormat, kali ini kita jumpa kembali dalam satu acara obrol-obrol politik ya, kelas politik. Semakin hari semakin ramai kita, ada 4 orang sekarang yang akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik sekali tentang reformasi, yaitu pesta kroni versus derita kami ya. Agak ngeri-ngeri sedap ini Pak Wawa ya. Derita kami berarti itu kan jamak. Oh jamak. Berarti derita semua. Semua ya. Kami semua, itu ya. kan jamak. Kami. Baik, apakah benar kita menderita Pak Wawa? Pak Wawa menderita nggak sih? Menderita secara batin dan fisik kayaknya enggak. Ya, tapi menderita secara apa ini? Secara tekanan. Maksudnya? Ya batinnya enggak tertekan. Tapi kebijakannya yang menekan. Mas. Sejak ya, kita akan bahas ini ya lebih dalam lagi bersama Kang Aminuddin Suharda ya, Suharda. Kang Aminuddin Suharda ya, pemerhati politik dan ekonomi. Ada juga Kang Fihdan ini Gen Z ya. Sampean Gen Z apa Gen Alpha? Gen Z. Oh, Gen Z. Baik, Gen Z berbicara politik juga. Dan ada gen kolonial ini. Juga kita akan bahas Pak Wawa, kita mulai dari mana? Gen kolot ini. Gen kolot ya. Kolot. Nah, ini ada pertanyaan. Langsung saja. Ini langsung apa? Langsung. Oh, langsung aja ya. Langsung. Ini pertanyaan ya. Tentang demokrasi ini. Apakah sistem demokrasi pasca reformasi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat atau justru menjadi alat elit politik untuk mempertahankan kekuasaan? Ini pertanyaan dari netizen atau dari hati nulari nih? Hati nulani. Pertanyaan dari hati nulari. Hati nulari. Ya, Hati nulari. hati yang tertekan itu Nulari ya. Itu. Kemarin kaget itu nular ya. Iya, Nulari. Betul. Nulari. Gimana Pak Amin nih? Pertanyaan mendasar ini. Benar nggak demokrasi setelah ala reformasi ini lebih berpihak pada rakyat itu ya? Iya. Ya sebelum jawab kan sebenarnya judul kita edisi kali ini kan itu berangkat dari kemarin bulan Mei. Ini bulan Mei masih ya. Oh, bulan Mei akhir. Kita tahu sejarah bagian dari sejarah negara kita itu ada peristiwa penting ya tahun 98. Ya. Krisis ekonomi yang berujung pada suksesi politik, bahkan suksesi era Orde Baru ya, menjadi era reformasi. Itu jenengan pelaku ya itu saat itu. Masih awal-awal kuliah, jadi belum terlalu ngeh juga, tapi tahu hiruk pikuknya, mengikuti betul bagaimana kerusuhan demi kerusuhan bermula. Ya, itu berarti sekitar 27 tahun yang lalu. Pak Wawa sama ya, kita satu angkatan ya? Iya, itu saya sudah juga kuliah. Semester berapa? Saya semester 2. Semester 2, sama. Semester 2, betul. Ya. 97 Mas ya. Bayu masih SD. SD. Dan belum lahir ya. Belum lahir. Nah, ini pas ini berarti. Maksud saya begini, jadi yang tidak pernah mengalami masa itu, ya, karena memang belum lahir atau masih belum nalar ya, karena masih kecil mungkin. Itu dulu, kalau seingat saya ya, tuntutan reformasi itu adalah tema utamanya itu mengembalikan demokrasi, menghidupkan demokrasi. Karena meskipun diakui sejak merdeka kita mengadopsi sistem demokrasi, tapi pada kenyataannya ini menurut para pengamat pada saat itu ya, tokoh-tokohnya saat itu kan Pak Amin Rais, Gus Dur, almarhum Bu Megawati, masih ada Emma Ainun Nadjib.
ya termasuk yang sekarang jadi menteri-menteri itu kayak Fadlizon, kayak itu aktivis-aktivis ya. Fachri Hamzah, ya dan beberapa Aktivis pengamat politik juga ya, aktivis 98 itu. Ada banyak lah yang hari ini aktif sebagai pejabat maupun aktif sebagai pengamat itu banyak. Dan pejabat-pejabat pemerintahnya masih ada sampai hari ini, termasuk militer ya Wiranto, terus SBY, termasuk Prabowo ya dengan kelompok tim mawarnya. Ya. Dan banyak yang masih bisa mengingat proses terjadinya perubahan politik ya dari era Orde Baru menjadi era reformasi. Nah, menghidupkan demokrasi karena dianggap demokrasi mati sebelumnya, tidak ada kebebasan berbicara, terjadi otoritarianisme oleh rezim Orde Baru. Yang kalau sebenarnya ditarik lagi ke belakang, Orde Baru itu alasannya juga sama, untuk menghidupkan demokrasi yang mati di era Orde Lama. Sehingga pertanyaannya kapan nih demokrasinya hidup gitu ya. Nah, maka akan dijawab ya demokrasi hidup setelah reformasi. Itu harapannya ya. Harapannya pada saat itu gitu. Dan setelah 27 tahun hari ini sudah ganti presiden, mulai Pak Habibie masa transisi, lalu Gus Dur, tapi masih dengan proses penunjukan presiden pengangkatan presiden tidak langsung ya, melalui pemilihan di MPR ya. Lalu sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dimulailah 2004 itu presiden pilpres langsung, pemilihan presiden secara langsung yang dimenangkan kontestasinya oleh SBY. Gus Dur diturunkan di tengah jalan, diganti wakilnya waktu itu Bu Megawati. Jadi mulai Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, 2 periode 10 tahun, 2012 Jokowi 2 periode sampai 2019, dan sekarang 2024 Presiden Prabowo. Ya, berarti ada 6 presiden yang hadir di era reformasi. Nah, buktinya apakah demokrasi hidup? Nah, kalau dari ukuran amandemen ya, dengan pilihan presiden langsung, pilkada langsung, bahkan lalu desentralisasi pemerintahan ya, itu kan sentralisasi kan desentralisasi dengan adanya otonomi daerah dan sebagainya, itu secara formalitas iya demokrasi bisa dikatakan hidup. Tapi pada faktanya tunggu dulu. Apakah hari ini kalau ada orang mengkritik rezim kemudian akan aman-aman saja? Apakah hari ini kalau ada kelompok yang kemudian menyuarakan kebenaran dengan mengkritisi, dengan mengedukasi publik ya bahwa kebijakan rezim itu ada yang bermasalah, itu apakah kelompok-kelompok atau orang-orang individu ini kemudian aman? Kan enggak juga. Banyak yang kemudian dikriminalisasi, banyak yang kemudian dipersekusi, bahkan dibubarkan, bahkan dicap ini label ini dan sebagainya. Jadi demokrasi apakah hidup setelah reformasi? Mungkin euforia awal-awal iya, tapi pada faktanya kita katakan demokrasi ya tidak hidup sampai hari ini. Kalau ini konteksnya demokrasi. Namun sampai sebelum lebih dalam lagi Pak Amin ya, kita bisa mengatakan demokrasi hidup atau mati itu sebetulnya standarnya apa? Demokrasi itu dikatakan hidup ketika indikasinya apa aja sih sebenarnya? Ya gampang sih sebenarnya. Secara umum ya, secara global kalau demokrasi itu outputnya, gitu. Outputnya itu ya yang diinginkan oleh masyarakat pada saat reformasi atau bahkan dulu pada saat Orde Lama ke Orde Baru atau bahkan saat merdeka, ketika terjadi perdebatan apakah dengan sistem penunjukan itu negara itu berdasarkan sistem Islam atau berdasarkan demokrasi kan, akhirnya kan memilih demokrasi sepakatannya kan. Itu ya masyarakat adil dan sejahtera. Ya tujuannya gitu, masyarakat berketuhanan, menciptakan masyarakat berketuhanan, rakyat yang berketuhanan, yang di dalamnya value kemanusiaan yang ada dan beradab itu muncul, artinya manusia diposisikan sebagai manusia, ya, kemudian bersatu, ya, kemudian segala keputusan diambil sesuai kesepakatan masyarakat yang berujung pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu aja sebenarnya tujuannya. Kalau konteksnya demokrasi di kita ya. Nah, apakah kemudian adil dan sosial itu terwujud dari ini? Ya kita bisa merasakan. Ya, makanya tadi saya bilang ide ini sebenarnya pertama karena bulan Mei judul kita hari ini, kedua terusik dengan pernyataan
BGS, Budi Gunadi Santoso. Hari-hari kita direpoti dengan orang bernama Budi ya. Kemarin Budi Ari bermasalah. Mbak Budi Gunawan ya sebenarnya juga orang masalah ya ini. Terus kemudian ada ini Budi Gunadi Santoso Menteri Kesehatan yang kontroversi nggak selesai-selesai gitu ya. Atau ada Budi apa lagi nanti ya? Budi Waseso ya itu. Belum kelihatan masalahnya gitu. Dulu ada. Dulu ya. Budiono. Mudah-mudahan nggak ada Budi lagi ya. Kalau Budi ini teringat pelajaran SD. Ini Ibu Budi. Ini kalau orang Papua itu ngomong bukan ini Ibu Budi, tapi ini Budi punya ibu. Ini iya nih Pak. Nah, ini BGS ini Menteri Kesehatan itu bilang pria yang penghasilan 5 juta itu enggak mungkin pintar dan sehat. Oh iya. Dengar saya itu. Tahu. Kalau mau pintar dan sehat itu lebih pintar dan lebih sehat itu harus berpenghasilan 15 juta. Ya. Saya terusik itu sebenarnya dengan pernyataan itu. Sehingga seolah si Menkes ini BGS ini mengatakan baru adil dan sejahtera kalau pria, maksudnya sini kepala keluarga ya, kepala keluarga di Indonesia itu penghasilannya 5 juta ya, di atas 5 juta, idealnya 15 juta. Kalau 5 juta itu pasti tidak sehat, pasti tidak pintar gitu ya. Kita tidak ngerti dia pakai statistik apa gitu, tapi ini mungkin metafora lah bagi dia. Artinya kalau mau pintar, mau sehat, income-nya harus cukup. Nah hari ini mau dibilang cukup gimana? Gitu. Apa yang bisa membuat itu cukup? Pertanyaan kan di situ. Apa sih yang bisa membuat masyarakat Indonesia khususnya para laki-laki, para keluarga itu, ya kan ini kan adresnya kan ke laki-laki ya, itu bisa mendapatkan income yang cukup untuk menghidupi keluarganya secara layak. Ya. Dan fakta ketika misalkan Presiden hari ini Prabowo itu melakukan efisiensi anggaran, ya itu dampaknya mulai terasa, ya begitu banyak PHK, ribuan PHK, ya bahkan menurut beberapa data sudah jutaan orang terkena PHK, gitu kan, dan kemudian bergeser ke profesi ojol gitu ya, kemudian ojol juga rame-rame demo dan sebagainya. Betul. Terus pasar semakin sepi, banyak bahkan rumah sakit di Blitar kolaps gitu ya karena tidak banyak pasien. Ya itu mungkin masalah manajemen, tapi ribuan masalah tadi termasuk juga musibah alam. Musibah alam itu jangan dipikir hanya faktor alam ya. Justru lebih besar musibah alam itu jadi karena faktor manusianya. Kerusakan lingkungan karena atas alasan bisnis, ya industri, pertambangan ya, kerusakan akibat nikel, akibat sawit, akibat batu bara itu luar biasa. Ya, tidak pernah bisa kembali loh, alam itu udah rusak, tidak bisa pernah kembali. Kalaupun butuh recovery itu puluhan ratusan tahun, sehingga kerugian yang ditimbulkan secara generatif itu sangat masif, luar biasa. Nah ini akibat demokrasi kan. Berarti bukan masalah reformasi atau tidak gitu ya? Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya tadi apakah demokrasi itu bisa hidup dengan reformasi ya, sehingga kemudian menghasilkan tadi output yang sampai kesejahteraan, keadilan itu indikator utama adalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya coba dikasih pertanyaan yang agak berbeda perspektifnya, ya kan? Apakah benar demokrasi bisa menghasilkan itu? Karena terbukti sejak 45 ya, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi 8 kali presiden, ini presiden ke-8 ya Prabowo. Ya. Gambaran adil sejahtera itu kok masih jauh. Kalau dibilang, itu banyak orang kaya sekarang kita maju pembangunan di mana dan sebagainya, itu berapa persen? Ya. Itu di mana? Apa ada di seluruh Indonesia gambaran seperti Jakarta penuh dengan gedung-gedung, Surabaya, Malang, itu hanya berapa kota, hanya berapa persen dari sekian persen wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Coba kita tengok ke pedalaman Papua, ke daerah-daerah terluar, terujung gitu ya, atau pelosok-pelosok. Ya, gak usah jauh-jauh di Blitar itu aja loh. Bagaimana mungkin ketika dunia itu teknologinya sudah mencapai angkasa luar, bahkan ada piknik luar angkasa. Di Blitar itu di tahun 2025, 79 tahun setelah merdeka, masih ada jalan yang bisa dilalui oleh motor. Itu kan aneh. Di Blitar loh, bukan di Papua. Ada yang Blitar ya? Oh, tanya Mas Pendi
gitu, kameramen kita itu. Mertuanya kan di sana. Iya. Masih ada. Jadi pertanyaan harusnya itu Mas, apakah demokrasi jawabannya? Atau tadi kan pertanyaan demokrasi bisa menghasilkan sebuah keadilan kesejahteraan dengan cara reformasi kan harus. Tapi pertanyaannya sampai hari ini nggak terus, sehingga harus diganti dong pertanyaannya, harusnya diganti. Kira-kira jawabannya demokrasi atau selain demokrasi sih harusnya. Tapi kalau ada yang kritis ini misalnya, netizen yang kritis Pak. Lihat negara-negara maju itu yang anut demokrasi kan ya sejahtera, adil, makmur tercapai. Itu biaya terus. Ya harusnya penilaian itu berdasarkan statistik. Dan statistik itu harusnya komprehensif. Ya. Mungkin negara-negara maju seperti Amerika, Eropa itu industrinya maju, teknologinya maju, tapi lihat indeks yang lain. Indeks kebahagiaannya. Terus kemudian kondisi sosialnya. Ya, tingkat kriminalitasnya, tingkat penganggurannya, tingkat kesenjangan ekonominya. Dilihat juga, jangan cuma dilihat mereka bisa bikin bisa bikin film bagus, bisa bikin teknologi perang macam-macam, tapi bisa harus menyeluruh. Gedung pencakar langit sehingga malaikat nangis-nangis ya. Bagaimana mungkin kita by data aja ya, nanti netizen bisa cek lah. Bagaimana mungkin kalau patronnya Amerika atau Eropa, coba cek utang Amerika dalam negeri dan luar negerinya berapa, utang Jepang itu berapa, utang Korea berapa, utangnya Inggris, utangnya Jerman, utangnya Australia berapa? Apakah ada yang dari mereka nol utangnya? Semua berutang semua itu. Kalaupun ada negara seperti Jerman yang katanya semua gratis, semua fasilitas untuk penduduknya itu kesehatan pendidikan gratis. Lihat pajaknya dong. Pajaknya luar biasa. Luar biasa. Berapa Pak pajaknya? Pajaknya itu progresif Pak Wawa kan? Betul. Itu bisa sampai 50% lebih loh. Itu pajak, ya betul, pajaknya progresif. Makanya pemain bola itu kalau dia mau pindah klub itu dia lihat juga negaranya pajaknya berapa. Tinggi nggak itu ya? Makanya kayak misalkan dulu Lionel Messi itu enggak mau ke Inggris karena pajaknya tinggi. Gitu. Jadi Inggris ya betul. Inggris paling tinggi. Makanya Inggris jangan dilihat itunya, jangan dilihat gemerlapnya. Kita lihat di belakangnya. Dan coba Mas Bidan, ini sing enom gitu. Dia enggak merasakan eranya Pak Harto ya kan, enggak merasakan kegemitannya reformasi. Dia merasakan hari ini cari kerja susah enggak? Wah, susah. Cari kerja susah. Pertanyaan berikutnya, cari kerja sesuai dengan skill? Susah. Sesuai dengan passion? Susah. Terus yang gampang apa? Yang gampang nganggur. Yang nganggur itu lebih susah. Nganggur. Yang gampang itu Kan gak ada pilihan. yang gampang itu membayangkan, Mas Bidan. Iya. Kalau ada stiker-stiker itu loh di kaca mobil belakang. Yele enak kabarku. Enak zamanku tahu. Zaman itu membayangkan. Padahal Dia nggak ngalami zamannya. Tapi membayangkan. Tapi saya jadi penasaran itu. gimana? Iya, apa zaman Pak Harto gitu ya? Zamannya Pak Harto itu seperti apa kok sampai ada slogan ya enak zamanku. Zamannya Pak Harto itu enak. Beras, bensin, rokok, memang masih murah. Memang masih murah, tapi itu semua tadi judul kita. Itu semua yang terjadi di belakang itu ada banyak permasalahan. Maksudnya gini, untuk mencapai yang katanya waktu zaman Pak Harto itu enak itu, kita lihat aja pada 98. Akibatnya apa? Kita kan kolaps. Jadi semua kemakmuran, semua penampakan yang katanya enak-enak zaman ternyata rapuh itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Gitu. Dan ternyata di reformasi juga rapuh, kena krisis gitu aja bergejolak. Harga apa jadi telur naik turun nggak jelas, harga daging naik turun nggak jelas, ya apalagi nasib. Kalau terlanjur turun nggak bisa naik gitu ya. Kalau sudah naik nggak mau turun gitu kan. Ya, maunya 3 periode, maunya anaknya gitu kan, nggak mau turun kalau nasibnya naik. Ada apa peribahasa itu. Nasib sudah menjadi bubur. Tanpa B Pak. Nasi. Ya tapi ya relevan lah ya. Tadi kan pesta kroni. Nah, ini satu lagi. Dulu yang disinyalir oleh para pegiat demokrasi yang kemudian menghasilkan reformasi itu adalah keberadaan kroni-kroni Soeharto atau waktu itu kan KKN. Ya, kolusi,
korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu dulu kroni. Iya. Wah, kroninya Pak Harto itu ada Bobasan, ada pengusaha Iya, Pak iya, Yogo Pangestu, Prof. Sutejo, itu kroni-kroni anak-anaknya sendiri ya, si Tommy, Iya, si Tommy, Bambang Tri Bambang, dan sebagainya itu menikmati kelimpahan kekayaan luar biasa dari bisnis karena kedekatan, faktor dekat Iya. dengan Pak Harto. Mungkin Pak Hartonya tidak korupsi, tapi karena faktor mereka- keluarga, kedekatan ekonomi ini, mereka akhirnya kemudian bisa menikmati kue ekonomi yang sangat besar, tidak berimbang dengan yang dinikmati oleh masyarakat. Saat Itu kan ini. yang coba dihindarkan atau dihapuskan dengan Reformasi itu. ya. Ternyata dari Terjadi. dari kroni Soeharto menjadi gurita Cikeas. Iya, betul. Betul. Ya kan? Iya. Ya, dari gurita Cikeas. 10 tahun itu. Kasus Sambalang, kasus Century, macam-macam itu. Kalau ya. sekarang Pak? Sekarang apa sekarang? Sekarang ganti. Apa sekarang? Geng Solo. So, Ya, ternyata nggak sekarang- berubah juga Nah, ya. Geng Solo 10 tahun kan berkuasa macam-macam itu kan. Ya, ganti presiden sekarang enggak Geng Solo lagi. Ya, katanya ada yang bilang sekarang itu geng Manado, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang gengnya Haji Isam. Ya kan? Kembali lagi sebenarnya enggak bisa lepas. Korupsi juga menggila. Jadi menghilangkan KKN sebagai tujuan reformasi, korupsi sampai ini semakin gila. Betul. Ada liga Betul. korupsi kan? Iya. Dulu mungkin ratusan juta, miliaran, ratusan miliar. Sekarang udah Triliun, bahkan ratusan. kuadriliun, gitu kan? Iya. Kasus Pertamina itu. Terus kolusi, bukan hanya kolusi kalau sekarang, dinasti. Ya, Levelnya dinasti. naik. Ya, dinasti. Kalau dulu Pak Harto itu anak-anaknya di bidang bisnis, tidak di bidang pemerintahan. Nah, sekarang bisnis iya, pemerintahan iya. Iya. Dinasti. Jadi Gitu. kolusinya tidak hilang, nepotisme tidak hilang. Ya, perkoncoan atas nama bisnis antara peng-peng pengusaha dan bahkan sekarang pengusaha jadi penguasa. Iya kan? Bukan sekarang dulu itu pengusaha berkong kali kong dengan penguasa, sekarang jadi penguasa sekaligus. Iya. Jadi levelnya sudah naik loh. Jadi KKN di era reformasi memang berhasil dihilangkan. Tapi yang muncul Lebih. KKN level upgrade, Level up. level upgrade gitu. Nah, sekarang KKN ditambah hurufnya Apa? dengan D. KKND. Dinasti. Oh, KKND. KKND. Korupsi, kolusi, nepotisme, Dinasti. Iya. Gen Z ini. Keresahannya apa sih? Karena kita bentar lagi kan mati nih kita. Iya. Dia masih hidup menanggung cerita. Set. Gensat set. Kalau saya sendiri mungkin setelah mendengar beberapa pembahasan penjabaran yang sebegitu apa ya, di luar nalar saya, tambahan informasi lah bagi saya. Ternyata yang katanya demokrasi dibuat reformasi dengan harapan membawa kebaikan, dengan membawa harapan kesejahteraan bagi masyarakat. Ternyata itu nggak berjalan mulus ya. Bahkan di negara-negara yang besar yang dijadikan panutan demokrasi, di balik yang terlihat hari ini tuh kan yang indah-indahnya saja, kayak gedung-gedungnya tinggi, kemudian film-filmnya bagus-bagus. Ternyata ada itu. Nggak bisa dinilai dari situnya saja ternyata. Iya. Jadi saya sendiri juga bingung dan heran gitu. Jadi demokrasi itu kok masih dipertahankan di banyak negara. Iya. Itu kenapa? Kenapa Pak? Ya karena menurut mereka ada unen-unen gini ya. Biasanya muncul ini. Biasanya. Kalau persidangan atau ruang sidang itu diadakan untuk menyelesaikan masalah. Iya toh. Nah, kalau demokrasi ini dilanggengkan juga sama, untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Berarti harus dibuat masalah terus ya. Nah, ya tujuannya. Nah, tujuannya kan, tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Iya. Berarti kalau nggak ada masalah demokrasi mati gitu. Betul. Oh, gitu ya. Berarti harus membuat masalah Iya. agar demokrasi tetap hidup. Betul. Oh, iya. Kayak ada judul obrolan yang beberapa hari lalu itu huru hara itu, tetap harus ada huru hara. Huru-hara. Untuk menjaga kelestarian demokrasi. Betul. Gitu. Berarti dari situ ada dalang ya, atau
pemilik peran tertinggi dan dia bisa mendapatkan untung dari kerusuhan-kerusuhan itu. Kira-kira begitu ya? Iya. Kalau kita bercermin dari kondisi negara kita sendiri ya, tadi berganti era gitu kan. Dari era penjajahan kolonial Hindia Belanda, kerajaan Hindia Belanda, lalu merdeka, lalu memilih demokrasi sebagai jalan hidup negara ya. Lalu berganti orde lama, orde baru, berganti orde lagi, orde reformasi. Ya ternyata ya harus diakui, pejuang demokrasi pun mengakui bahwa hari ini demokrasi tidak baik-baik saja. Ya makanya harus dibuat pertanyaan lebih kritis. Kalau sudah 79 tahun tidak baik-baik saja, itu terus baik-baik sajanya kapan gitu ya. Mau ganti model apa lagi? Model lama enggak bisa, demokrasi terpimpin kan katanya. Terus model demokrasi Pancasila enggak jadi lagi. Sekarang demokrasi era reformasi, ya ujungnya seperti ini juga. Terus kita mau apa lagi? Mau model apa lagi? Mau berapa banyak lagi nyawa masyarakat dikorbankan, berapa banyak lagi penderitaan yang harus diberikan kepada rakyat. Ya. Dulu kan merdeka atau mati. Ya. Nah sekarang hidup mati-matian gitu. Hidup mati-matian. Ya, gitu. Jadi pertanyaan kembali pada demokrasi. Benarkah demokrasi itu jawaban yang soheh gitu ya, jawaban yang tepat untuk problematika kita? Kan kunci demokrasi itu seperti kita ketahui adalah, karena ini sistem politik ya, sistem pemerintahan. Itu kan yang membedakan dengan sistem monarki. Dulu kan di Perancis itu kan untuk menggulingkan monarki kan. Nah, kemudian dimunculkanlah sistem demokrasi. Itu kan pada aspek kedaulatan untuk membuat undang-undang, peraturan negara itu. Jadi maksudnya kita kalau mau melangkah sebagai sebuah bangsa dan negara itu harusnya kebijakan yang menentukan rakyat. Ya tapi karena menungsone akeh berjuta-juta kan nggak mungkin semua ngomong, maka dibuatlah representasi perwakilan dalam bentuk dewan perwakilan rakyat. Kalau di konteks kita ada perwakilan rakyat. Dulu ada MPR kan, sekarang MPR sudah tidak sesuai itu fungsinya. Sudah ada amandemen. Sekarang Dewan Perwakilan Rakyat. Harapannya anggota legislatif inilah yang kemudian menjadi kepanjangan kedaulatan rakyat untuk membuat undang-undang untuk kepentingan rakyat, karena filosofinya kan dewan ini perwakilan rakyat, sehingga seharusnya idealnya demokrasi katanya itu apa yang di undang-undangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kemaslahatan Pak. Tapi faktanya kan enggak. Hari ini kan kita tahu rakyat pengennya BBM murah. Undang-undangnya BBM dinaikkan. Rakyat pengennya listrik murah. Undang-undangnya listrik dinaikkan. Rakyat pengennya yang jadi pemimpin itu orang-orang yang profesional, yang cerdas, yang amanah, yang jujur. Ternyata yang kepilih yang tidak profesional, yang ijazahnya diragukan, yang dinominasikan jadi pemimpin terkorup nomor 3 sedunia, yang plonga-plongo, yang katanya tabiatnya buruk, punya akun fufafa, dan sebagainya. Berarti yang salah ini demokrasinya atau menjalankan demokrasinya, kan perasaan sih. Cuman kalau misalkan yang salah, yang salah yang menjalankan, kok terus-terusan gitu, sampai berpuluh-puluh tahun. Iya. Bahkan bukan hanya di kita loh. Amerika itu kan sudah ratusan tahun berdemokrasi. Kenapa bisa kemudian hanya sekelas Trump yang terpilih, sekelas Biden gitu ya? Atau mana? Coba negara mana yang kemudian pemimpinnya itu bisa digambarkan ideal seperti keinginan demokrasi dari awal? Tidak ada. Itu semuanya ilusi, Kemarin rame-rame lagi viral Presiden Macron itu yang ditampar istrinya kecolong kamera itu di atas pesawat itu. Itu Prancis itu ibu kotanya demokrasi gitu ya. The mother of demokrasi gitu ya. Presidennya kayak gitu. Ya. Jadi mana contoh ideal demokrasi yang bisa kita jadikan patron nih, sampai hari ini? Bahkan di negara kita bahas tapi tidak ada. Belum muncul. Berarti diduga kuat bukan hanya pelakunya tapi jangan-jangan memang sistemnya sistem yang buruk. Nah, buruknya gini. Tadi kan patronnya atau intinya di kedaulatan rakyat. Ya, kemudian mekanisme demokrasi itu memungkinkan adanya perwakilan.
perwakilannya kemudian menggodok undang-undang. Lalu ada pemilihan kepala pemerintahan, ada yang model presidensial, ada yang model parlementer dengan perdana menteri dan sebagainya itu. Nah, ingat ketika mereka itu memproses legislasi, ya, artinya mereka kan harus mencalonkan diri menjadi legislator, ya toh? Kemudian mereka harus mencalonkan diri sebagai kepala daerah, menjadi kepala pemerintahan dan sebagainya. Dan mencalonkannya itu enggak murah, enggak gratis, butuh biaya. Nggak ada bedanya di Amerika pun yang katanya demokrasi paling mapan, kampanye demokrasi, mereka mahal sekali. Cuma sedikit berbeda, kalau di Amerika itu sumbangan itu transparan. Elon Musk nyumbang Trump berapa itu transparan. Karena itu menunjukkan bahwa nggak mungkin demokrasi itu lepas dari oligarki, itu nggak mungkin. Karena high cost politik. Politiknya itu berbiaya sangat tinggi. Nah, celakanya di Indonesia nggak transparan, Pak. Misalkan taruh berkaca dari kasus-kasus yang kemudian terungkap hari ini ya Mas Widan ya, itu misalkan ternyata ada aguan dan sebagainya. Ini kan semuanya terjadi di eranya Jokowi kan, sehingga pertanyaan aguan itu ngasih berapa sih ke Jokowi sampai dapat PIK 2, sampai dapat macam-macam itu ya. Dulu yang Rempang itu dapat berapa sih ya, atau 9 Naga itu dapat setor berapa ke rezim itu untuk bisa mendapatkan semua kemudahan bisnis. Para pengusaha batu bara itu mendapat store berapa untuk bisa mendapatkan perubahan undang-undang sehingga memungkinkan mereka lebih lama menguasai batu bara. Itu store berapa? Enggak pernah ketahuan. Baru ketahuan kalau kemudian terjadi ya terungkap di kasus-kasus korupsi dan sebagainya sampai hari ini. Judul itu. Dengan sedemikian besar penghasilannya itu nyetor berapa gitu. Dia menyokong siapa di proses politik kemarin itu. Artinya memang demokrasi itu menjanjikan ilusi kemakmuran secara ilusif. Ilusif berarti kan belum tentu itu, masih gambling gitu. Tetapi itu tadi, secara pasti dan nyata membuka celah kejahatan. Jadi kesejahteraan dan keadilan itu masih janji, ya, yang bahkan untuk konteks Indonesia tidak terpenuhi sampai hari ini. Detik ini kita ngomong tidak terpenuhi, tapi kejahatannya sudah pasti dan terjadi berkali-kali. Apakah sistem itu dikatakan terbaik itu seperti itu? Apakah sistemnya ideal itu seperti itu? Lalu kok masih ada yang perjuangkan? Kok masih ada yang mati-matian? Jangan-jangan mereka itu nggak tahu ya. Atau gini Pak Amin, dari obrolan kita tadi, demokrasi itu mungkin bisa saya gambarkan itu. Jadi demokrasi atau era reformasi sekarang ini satu tidak mampu menyelesaikan kesenjangan sosial. Terus ada tadi muncul peng-peng tadi ya, peng-peng, kroni-kroni, sehingga terjadilah desentralisasi yang itu memunculkan raja-raja kecil. Nah, terkait itu semua, ini apakah kurang peran aktif para pemuda, Pak Amin? Maksudnya para pemuda itu untuk terlibat dalam politik atau melek politik. Ya. Bagaimana Pak Amin? Bisa jadi, tapi sebenarnya reformasi juga dulu penggalangnya mahasiswa, para pemuda. Tapi pemuda-pemuda pada saat itu sekarang menjadi menikmati. Ya, Fahri Hamzah, Fadlizon kan sudah nikmat semua itu. Aris Mata itu kan sudah nikmat semua. Ya, sehingga kita bisa melihat ternyata reformasi hanya seumur jagung. Ya, maka untuk kita simpulkan ya, ini sudah di kelas tadi sama kameramen ya. Kita doakan ya nanti ya dapat punya kamera yang bagus ya. Kita bisa syuting 2 jam nonstop. Amin. Itu jadi judul kita, reformasi ya. Antara pesta kroni versus derita kami. Kami itu berarti rakyat maksudnya. Ya. Ini sebenarnya tidak berbeda dengan era sebelum, dengan kolonialisme. Ya, pesta para penjajah dan derita rakyat. Tidak berbeda dengan Orde Lama. Ya, tidak berbeda dengan Orde Lama. Ya, Orde Lama itu pesta. Kalau Orde Lama mungkin tidak pesta ya karena masih menderita ya. Tapi jangan lupa di Orde Lama sudah terjadi kasus korupsi juga. Betul. Hura-hura. Iya. Buktinya presiden bisa nikah berkali-kali. Sampai ada dulu itu ya, sampai di era reformasi lebih parah loh ya. Karena uang itu bisa disandering itu
dari seribu jadi 1 rupiah, maka banyak orang stres pada saat itu kan. Terus era Orde Baru, pesta kroni yang sebenarnya dengan KKN tadi itu dan derita kita juga. Artinya mereka tetap berpesta dan kita tetap menderita. Reformasi juga sama, mulai dari tadi di kasusnya Gus Dur ada Bulog Gate, ada Brunei Gate ya kan. Yang gede-gede ya. Kasusnya Megawati ada BLBI ya kan, kasus penjualan tanker-tanker itu ya kan. Terus kemudian di era BUMN salah satu. BUMN itu satu Indosat dan banyak satu Palapa juga ya. Terus kemudian di eranya SBY Century, Hambalang, macam-macam kan. Paling eranya Jokowi terungkap sekarang itu kayak tanduran di musim hujan jamur. Wah, itu semua macam-macam kan. Kita tunggu aja di Prabowo ini. Tapi kendala atau gejalanya sudah ada ini. Dan antara itu jadi bacaan. Koperasi Merah Putih. Nah, terus ini makan bergizi gratis. Wah, sudah banyak kasus. Jadi artinya ya judul kita itu sebenarnya sama dengan judul sejak sebelum kita merdeka. Tetap menderita ya. Kesimpulannya tetap kita menderita. Dan ternyata mungkin kita bahas di lain waktu, demokrasi bukan jawaban. Karena demokrasi membuka ruang sebesar-besarnya untuk ini terkait dengan rezim. Rezim itu pemimpin ya, atau presiden ya. Jadi kalau sebelum ditutup ya, ini saya ngomong-ngomong presiden itu saya teringat pelajaran bahasa Spanyol ya. Oh ya. Pelajarannya gini. Es inteligente el presidente, no. Yes. El presidente es popular. Artinya apa, Pak? Artinya itu jadi apakah cerdas presiden kita? Jawabannya tidak. Presiden kita itu populer. Itu bahasa Espanyol. Cara dalam demokrasi wamen banput. Jadi suara satu orang pintar seperti Pak Wawa sama dengan satu orang yang enggak lulus UDGJ, Pak. S1 tapi punya ijazah. UDGJ ditarik suaranya. Ya kalau perlu itu. Jadi kesimpulannya kondisi kita hari ini dengan sebelum reformasi bahkan sebelumnya masa kolonial tetap sama kondisi kita ya. Mereka yang berpesta, kita yang menderita. Ya, jadi ini memang bukan perkara siapa rezimnya, tapi sistemnya yang bermasalah. Karena demokrasi penuh basa-basi untuk tetap eksis. Maka jangan kemana-mana ya, kita akan bahas topik-topik yang lainnya yang hangat juga. Karena tiap episode kita nggak sampai solusi, Pak. Nggak apa-apa. Nggak sampai solusi karena kepotong kameramen ini kemarin. Sampai dapat kamera bagus. Sampai dapat kamera bagus ya. Penonton penasirun. Oh, penasirun. Kita butuh solusi ya. Kita tiap hari membahas masalah. Kita butuh solusi. Tentunya solusinya bukan demokrasi. Ya itu dulu netizen dan nitijah yang terhormat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebutaan yang paling berbahaya adalah buta politik.